criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Manajemen Bisnis Syariah akan melakukan diskusi merupakan tugas mata kuliah pengantar manajemen. Komunikasi dalam organisasi, proses penyampaian dan pertukaran serta instruksi antara individu dalam suatu organisasi, baik secara formal maupun informal mencapai suatu organisasi. Menurut Pak Jono, komunikasi itu menjadi verbal atau lisan dan tulisan, dan non verbal yaitu gerak ekspresi wajah dan gerak badan. Jadi jenis komunikasi seperti komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, komunikasi informal, komunikasi formal, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Jenis komunikasi yang pertama, komunikasi vertikal seperti atasan dan bawahan. Yang kedua, komunikasi horizontal seperti antara anggota yang setara, kayak admin ke admin. Komunikasi diagonal seperti antara bagian dan jabatan, kayak karyawan dengan bos gitu. Komunikasi formal antara seperti resmi gitu, kayak laporan yang resmi, seperti kayak gitu, kayak rapat tahunan gitu. Dan itu komunikasi informal, tidak resmi, kayak ngomong percakapan aku antara dia gitu. Seperti kita. Komunikasi internal di dalam organisasi. Terus komunikasi eksternal di luar kerjaan gitu, kayak nongkrong gitu ya kan, di kafe-kafe gitu. Unsur-unsur komunikasi yaitu yang pertama ada komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan seperti pemimpin, karyawan, atau sekelompok kerja. Kedua, pesan adalah isi dari yang disampaikan oleh komunikator tadi, misalnya berupa laporan ataupun pendapat yang berkaitan dengan organisasi tadi. Yang ketiga, media atau saluran komunikasi. Media alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti komunikasi lisan, tulisan, komunikasi elektronik, dan visual. Komunikasi lisan itu seperti ya kita berbicara. Yang tulisan seperti surat, email, dan elektronik menggunakan alat elektronik seperti handphone ataupun PC. Yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima informasi. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah respon balik terhadap pesan yang diterima oleh komunikan tadi, berupa benar atau tidak, atau mungkin ada yang bisa ditambahkan. Yang keenam adalah gangguan. Gangguan segala sesuatu hambatan yang ganggu proses komunikasi seperti suara bising ataupun masalah teknis. Dan yang terakhir adalah konteks atau lingkungan seperti kondisi saat melakukan komunikasi tadi, tempat kerja ataupun waktu dan suasana kerja. Hambatan komunikasi dalam organisasi, perbedaan persepsi, bahasa yang kurang jelas, emosi, media yang tidak tepat, dan kurangnya feedback atau umpan balik. Menurut kalian, gimana sih cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi? Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya sih ya Kak,
kayak menyampaikan pesan yang jelas, ya gitu kan, kayak ngomong dengan jelas kayak gitu. Oh, misalnya ngomong yang jelas tuh biar sama-sama paham gitu. Iya, Oh, iya. jadinya apa? Biar tidak adanya miskom. Kalau menurut kakak? Penggunaan saluran komunikasi yang tepat. Oh, kayak Kayak misalnya kita ini kan lagi sama-sama di rumah ya, komunikasi kita kan berarti melalui handphone. Iya, Bisa dari iya, WA iya. maupun SMS. SMS. kalau menurut kakak? Kalau menurut saya sih menciptakan budaya komunikasi terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin, misalnya ya udah kita ngomong aja dengan keterbukaan Gak ada yang supaya disembunyikan kayak gitu. dan ya biar maju juga organisasinya, gak ada yang disembunyikan apalagi ditutup-tutup. Oh, begitu. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi